Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisha Katika Revani. Saya dari Teknik Pertanian, jurusan Pertanian, Universitas Lampung. Saya dari kelas TEP A, angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian, yaitu dengan materi motor bakar 4 tak yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Marelgi Talambanua, STP, MSc. Oke, di sini kita akan memaparkan pengertian apa itu motor bakar. Motor bakar adalah sebuah alat yang mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik. Proses perubahan ini terjadi melalui pembakaran bahan bakar di dalam ruang bakar mesin. Energi panas yang dihasilkan dari pembakaran kemudian mendorong komponen mesin, seperti piston untuk menghasilkan gerakan mekanis yang dapat digunakan untuk menggerakkan berbagai jenis kendaraan atau peralatan. Lanjut kita ke slide berikutnya, yaitu jenis-jenis motor bakar. Yang pertama ada motor pembakaran luar, yaitu motor pembakaran luar adalah suatu motor di mana proses pembakaran atau perubahan energi panas dilakukan di luar dari mekanisme atau konstruksi mesin. Dari ruangan pembakaran energi panas tersebut dialirkan ke konstruksi mesin melalui media penghubung lagi. Contohnya yaitu motor pembakaran luar adalah yang pertama mesin uap, turbin uap, dan yang kedua yang mesin nuklir atau turbin nuklir. Lanjut, nomor 2 yaitu adalah motor pembakaran dalam. Pada motor pembakaran dalam, proses pembakaran atau perubahan energi panas dilakukan di dalam konstruksi mesin itu sendiri, dan tempat terjadinya proses pembakaran itu disebut ruang bakar. Contohnya adalah satu motor bensin dan yang kedua adalah motor diesel. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu prinsip kerja motor bakar. Di sini, prinsip kerja motor bakar itu dibagi menjadi 2 langkah, yaitu motor 2 langkah dan 4 langkah. Motor bakar 4 langkah itu adalah salah satu jenis mesin pembakaran dalam yang beroperasi menggunakan udara bercampur dengan bensin dan untuk menyelesaikan satu siklusnya yang diperlukan 4 langkah piston dan 2 kali putaran poros engkol. Yang kedua yaitu ada motor bensin 2 langkah yang dimana proses pembakarannya itu dilaksanakan dalam satu kali putaran poros atau dalam 2 kali gerakan piston. Jadi, langkah kerja pada motor bakar 4 tak itu yang pertama yaitu ada langkah hisap. Pada langkah hisap ini, campuran udara bakar yang dari karburator terhisap masuk ke dalam silinder dengan bergeraknya piston ke bawah dari TMA menuju ke TMB. Kutub hisap pada posisi terbuka, sedangkan katup buang pada posisi tertutup. Di akhir langkah hisap, katup hisap tertutup secara otomatis. Sedangkan langkah yang kedua yaitu langkah kompresi. Pada langkah kompresi ini, katup hisap dan katup buang dalam keadaan tertutup. Selanjutnya, piston bergerak ke atas dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Akibatnya, campuran udara bahan bakar terkompresi. Proses kompresi ini menyebabkan terjadinya kenaikan temperatur dan tekanan campuran tersebut. Karena volumenya semakin kecil, campuran udara bahan bakar terkompresi ini menjadi campuran yang sangat mudah terbakar. Proses ini dianggap berlangsung secara isentropik. Selanjutnya yaitu ada proses 2 menuju 3 yaitu langkah pembakaran volume konstan. Yaitu pada saat
piston hampir mencapai titik mati atas, loncatan nyala api listrik di antara kedua elektroda busi diberikan kecampuran udara bahan bakar terkompresi sehingga sesaat kemudian campuran udara bahan bakar ini terbakar. Akibatnya terjadi kenaikan temperatur dan tekanan yang drastis. Kedua katup pada posisi tertutup. Proses ini dianggap sebagai proses pemasukan panas atau kalor pada volume konstan. Selanjutnya yaitu langkah kerja atau ekspansi. Kedua katup ini masih pada posisi tertutup. Gas pembakaran yang terjadi selanjutnya mampu mendorong piston untuk bergerak kembali ke titik mati atas menuju ke titik mati bawah. Dengan bergeraknya piston menuju titik mati bawah, maka volume gas pembakaran di dalam silinder semakin bertambah. Akibatnya temperatur dan tekanan turun. Proses ini ekspansi dianggap berlangsung secara isentropik. Selanjutnya yaitu ada langkah buang volume konstan. Pada saat piston mencapai titik di bawah, katup buang telah terbuka secara otomatis, sedangkan katup hisap masih pada posisi tertutup. Langkah ini dianggap sebagai langkah pelepasan kalor atas pembakaran yang terjadi pada volume konstan. Selanjutnya yaitu ada langkah terakhir yaitu langkah buang tekanan konstan, yaitu piston bergerak kembali dari titik mati bawah menuju ke titik mati atas. Gas pembakaran didesak keluar menuju katup buang atau saluran buang. Dikarenakan bergeraknya piston menuju titik mati atas, langkah ini dianggap sebagai langkah pembuangan gas atau pembakaran pada tekanan konstan. Slide selanjutnya yaitu komponen motor bakar. Yang pertama ada blok silinder. Sebagian besar bagian dari mesin dipasangkan blok silinder, mulai dari kepala silinder, piston, dan engkol, roda penerus, dan sebagainya. Sehingga blok silinder ini harus kuat. Fungsi blok silinder ini adalah sebagai tempat untuk menghasilkan energi pada proses pembakaran. Blok silinder ini merupakan inti dari mesin yang terbuat dari besi. Blok silinder ini dilengkapi dengan rangka pada bagian luar untuk memberikan kekuatan pada mesin dan membantu meradiasikan panas. Blok silinder ini terdiri dari beberapa lubang tabungan silinder, yang di dalamnya terdapat piston yang bergerak naik turun. Tiap silinder ditutup bagian atasnya oleh kepala silinder. Poros engkol terpasang di bagian bawah blok silinder. Yang kedua ada kepala silinder. Fungsi kepala silinder ini antara lain untuk menempatkan mekanisme kutub, ruang bakar, dan juga sebagai tutup silinder. Kepala silinder ini ditempatkan di atas balok silinder. Salah satu syarat utama kepala silinder adalah harus tahan terhadap tekanan dan temperatur yang tinggi selama mesin bekerja. Oleh karena sebab itu, umurnya kepala silinder dibuat dari bahan besi tuang. Namun, akhir-akhir ini banyak kepala silinder dibuat dari paduan aluminium, terutama motor-motor kecil. Kepala silinder ini yang terbuat dari paduan aluminium memiliki kemampuan pendingin lebih besar dibandingkan dengan yang terbuat dari besi tuang. Pada kepala silinder juga dilengkapi dengan mantel pendingin yang dialiri air. Pendingin yang datang dari blok silinder untuk mendinginkan katup-katup dari busi. Pada bagian bawah kepala silinder terdapat katup-katup dan ruang bakar. Selanjutnya yaitu ada piston.
Fungsi piston adalah untuk menerima tekanan hasil pembakaran campuran gas dan meneruskan tekanan untuk memutar poros engkol melalui batang piston. Piston ini bergerak naik turun terus-menerus di dalam silinder untuk melakukan langkah hisap, kompresi, pembakaran, dan pembuangan. Oleh karena itu, piston harus tahan terhadap tekanan tinggi, suhu tinggi, dan putaran yang tinggi. Piston ini dibuat dari bahan panduan aluminium, besi tuang, dan keramik. Selanjutnya yaitu ada batang piston atau batang torak yang berfungsi sebagai penerima tenaga dari piston yang diperoleh dari pembakaran dan meneruskannya ke poros engkol. Bagian ujung batang piston ini yang berhubungan dengan pin piston disebut small end, sedangkan yang berhubungan dengan poros engkol disebut big end. Untuk poros engkol ini berfungsi untuk merubah gerak turun naik piston menjadi gerak putar yang akhirnya menggerakkan roda penerus. Tenaga yang digunakan untuk menggerakkan roda kendaraan dihasilkan oleh gerakan batang torak ini dan dirubah menjadi gerakan putaran pada poros engkol. Poros engkol ini menerima beban besar dari piston dan batang piston, serta berputar pada kecepatan tinggi. Dengan alasan tersebut, poros engkol umumnya terbuat dari baja karbon dengan tingkatan dan daya tahan yang tinggi. Selanjutnya yaitu busi. Busi itu merupakan komponen penting dalam sistem penggalapan kendaraan bermotor yang berfungsi untuk membakar campuran udara dan bahan bakar. Busi ini bekerja dengan cara menghasilkan percikan api yang berasal dari tegangan listrik yang disalurkan oleh koli ke busi. Selanjutnya yaitu ada pegas piston. Pegas piston bentuknya seperti cincin yang terpotong di mana bentuk pemotongnya antara lain bentuk potongannya lurus yaitu straight cut, potongan miring, diagonal cut, dan potongan bertingkat yaitu step cut. Sistem pendingin udara. Pada sistem ini, panas yang dihasilkan dari pembakaran gas yang di dalam silinder didinginkan dengan menggunakan sirip-sirip pendingin yang dipasangkan di bagian luar dari silinder. Sistem pendingin udara ini mempunyai keterbatasan dalam hal kemampuan untuk mendinginkan, sehingga hanya cocok untuk mesin yang kapasitasnya seperti sepeda motor. Selanjutnya yaitu ada sistem pendingin air. Sistem pendingin air mempunyai yang lebih rumit jika dibandingkan dengan sistem pendingin udara. Namun mempunyai keuntungan yaitu lebih aman sebab ruang bakar dikelilingi oleh pendingin konstruksi. Sistem pendinginan air terdiri dari radiator, pompa air, kipas tutup, radiator, tangki resistor, dan katus termostat. Lalu komponen yang terakhir yaitu ada mekanisme katup. Pada sistem motor bakar 4 tak ini untuk memasukkan campuran bahan bakar udara dan membuang gas bekas hasil pembakaran dari dalam silinder diperlukan adanya katup masuk dan katup buang. Mekanisme yang membuka dan menutup katup-katup ini disebut mekanisme katup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisha Kartika Irvani dari jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Saya angkatan 2023 dengan NPM 2314071026. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan tugas dari Bapak Dr. Mareli Talambanua, STP MSc, dengan mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Dan materi kali ini yang akan kita bahas adalah motor bakar 2 tak.
Yang pertama itu ada pengertian dari motor bakar. Nah, di sini terlihat motor bakar ini adalah sebuah konverter energi yang bisa mengubah energi dari energi panas ke energi gerak. Dan prinsip kerja yang dilakukan oleh motor bakar ini adalah pembakaran. Ada pembakaran dalam dan ada pembakaran luar. Nah, yang dimiliki mesin 2 tak ini adalah mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine yang melakukan proses pembakarannya itu di dalam mesin. Pembakaran ini menghasilkan panas dan panas ini diubah ke energi gerak melalui serangkaian mekanisme. Selanjutnya yaitu ada motor bakar 2 tak. Nah, apa sih motor bakar 2 tak ini? Nah, motor bakar 2 tak ini adalah pembakaran dalam yang dalam satu siklus pembakaran akan mengalami 2 langkah piston. Berbeda dengan putaran 4 tak yang mengalami 4 langkah piston dalam satu kali siklus pembakaran. Meskipun keempat proses intake, kompresi, tenaga, dan pembuangan juga terjadi. Nah, kita akan masuk ke dalam prinsip kerja motor 2 tak. Yang dimana prinsip kerja motor 2 tak ini adalah untuk satu kali tenaga hanya memerlukan 2 langkah atau gerakan. Gerakan piston di mana pada setiap langkah terjadi beberapa proses. 2 langkah tersebut yaitu ada yang pertama ada langkah pertama yang dimana sewaktu piston bergerak ke atas menuju TMA atau titik mati atas, ruang engkol akan membesar dan menjadikan ruang tersebut hampa atau vakum. Lalu lubang pemasukan terbuka. Dengan perbedaan tekanan ini, maka udara luar dapat mengalir dan bercampur dengan bahan bakar di karburator. Yang selanjutnya masuk ke ruang engkol yang disebut dengan langkah isap atau pengisian ruang engkol. Selanjutnya yaitu di sisi lain itu lubang pemasukan dan lubang buang itu tertutup oleh piston sehingga terjadi proses langkah kompresi di sini. Dengan gerakan piston yang terus ke atas mendesak gas baru yang sudah masuk membuat suhu tekanan gas ini akan meningkat. Dan beberapa derajat sebelum piston mencapai titik mati atas, busi itu akan menyemprotkan atau melentikan bunga api dan mulai membakar campuran gas tadi. Dan langkah ini itu disebut dengan langkah kompresi. Lanjut ke slide berikutnya yaitu ada langkah kedua, di mana langkah kedua ini ketika piston mencapai titik mati atas, yaitu campuran gas yang dikompresikannya itu dinyalakan oleh busi, dan gas yang terbakar mengakibatkan ledakan yang menghasilkan tenaga sehingga mendorong piston memutar poros engkol melalui connecting rod sewaktu piston bergerak menuju ke bawah atau titik mati bawah langkah usaha. Beberapa derajat setelah piston bergerak ke titik mati bawah, lubang buangnya itu terbuka oleh kepala piston. Gas-gas bekas keluar melalui saluran buang yaitu yang disebut langkah buang. Selanjutnya itu piston beberapa derajat selanjutnya setelah saluran buang dibuka, maka saluran bilas atau saluran transfer ini mulai terbuka oleh tepi piston. Ketika piston membuka, lubang transfer ini segera langkah pembuangan telah dimulai. Gas baru yang berada di bawah piston ini terdesak. Campuran yang dikompresikan tersebut mengalir melalui saluran bilas menuju puncak ruang bakar sambil membantu mendorong gas bekas keluar. Proses ini disebut dengan pembilasan. Nah, di sini itu ada gambar ilustri
yang sudah tadi kita jelaskan, yaitu ada isap dan kompresi, yaitu piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Saat bergerak naik, piston itu menutup lubang buang dan membuka lubang masuk. Campuran bahan bakar dan udara masuk ke ruang bakar dan terkompresi. Dan selanjutnya itu pembakaran dan buang. Busi memercikan api, membakar campuran bahan bakar dan terkompresi. Tekanan akibat pembakaran ini mendorong piston turun. Saat piston turun, lubang buang itu terbuka dan hasil gas pembakaran keluar. Bersama dengan itu, campuran bahan bakar baru masuk melalui lubang masuk dan siklus berikutnya terus menerus. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada komponen utama motor bakar 2 tak. Yang pertama itu ada kepala silinder, di mana komponen bernama silinder head atau kepala silinder ini berfungsi sebagai ruang bakar atau tempat terjadinya pembakaran sekaligus sebagai housing bagi beberapa komponen. Nah, komponen yang ada di kepala silinder itu banyak, yaitu ada busi, valve cover, intake valve, exhaust valve, pause rod, leaf, valve spring assembly, head gasket, intake manifold, exhaust manifold. Nah, pembakaran ini umumnya berbentuk persegi panjang dengan berbagai lubang. Lubang ini berfungsinya sebagai saluran oli atau water jacket, sehingga sistem pendingin dan pelumas bisa ditransfer ke atas mesin. Selanjutnya itu ada blok silinder. Nah, fungsi blok silinder ini sebagai tempat piston melakukan pergerakan. Selain itu, blok silinder ini juga berfungsi sebagai penopang seluruh bagian mesin. Lanjut, komponen blok silinder itu ada banyak, yaitu water jacket, piston, ring piston, connecting rod, sumbu engkol, pulley crankshaft, metal, dan flywheel. Pada mesin yang sistemnya pendingin ini tidak menggunakan radiator. Pada silinder bloknya terdapat sirip-sirip pendingin, gunanya untuk menyebarkan panas dari dalam ke keluar sehingga suhu mesin tidak cepat panas. Lanjut, yaitu piston. Piston ini adalah komponen utama dari motor pembakaran dalam karena fungsinya sebagai pengatur volume ruang bahan bakar. Komponen piston itu ada ring kompresi, ring oli, celah ring, piston pin, snap ring, dan batang piston. Cara kerja pada piston ini ada di dalam mesin pembakaran dalam, yaitu memanfaatkan udara atau langkah kompresi, menerima tenaga yang dihasilkan dari proses pembakaran yang kemudian diteruskan ke stang piston atau stang seher, dan poros engkol atau crankshaft, dan terakhir adalah mendorong gas sisa pembakaran untuk membuang melalui exhaust. Kerja piston ini secara transisi atau gerak bolak-balik di dalam silinder selama mesin hidup. Lanjut, ada silinder. Silinder ini pada mesin mobil pada umumnya jumlahnya mulai 2, 3, 4, 6, 8. Dan ke atas semakin banyak jumlah silinder, semakin besar pula tenaga mesin yang dihasilkan. Di dalam silinder ini terdapat piston yang bergerak naik turun karena pembakaran. Yang di bagian bawah dari piston ini memiliki konstruksi bulat dan bisa berputar terhadap poros engkol dan memungkinkan bisa menciptakan tenaga putar. Dinding silinder ini akan
bisa akan haus karena pemakaian yang lama, atau bisa rusak terus-menerus karena sering digunakan. Nah, dinding silinder ini lama-kelamaan sering digunakan bisa bergesekan langsung dengan ring piston. Untuk itu, dinding silinder perlu pelumasan secara terus-menerus. Jika sudah aus, maka tenaga mesin akan berkurang dan harus turun mesin. Selanjutnya ada connecting rod. Connecting rod ini berfungsi sebagai menghubungkan piston ke bagian poros engkol. Kemudian akan menerima tenaga dari piston yang diperoleh berkat sistem pembakaran untuk diteruskan ke poros engkol. Nah, apa aja sih komponen piston yang ada di piston ini? Nah, komponen piston yaitu ada small end, big end, dan metal jalan dan cup. Cara kerja connecting rod ini tidak hanya menerima tekanan dari piston. Bagian ini juga mendapatkan pembebanan tegangan ketika ada langkah hisap dan tekukan saat mengubah gerak lurus menjadi putar. Lanjut, ada poros engkol atau cranks. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan motor bakar 2 tak. Yang pertama itu ada kelebihan mesin 2 tak, yaitu dibandingkan mesin 4 tak, kelebihan mesin 2 tak itu sangat bertenaga dibandingkan mesin 4 tak. Nah, mesin 2 tak ini juga lebih kecil atau lebih ringan dibandingkan mesin 4 tak yang lebih berat. Nah, mesin 2 tak ini lebih murah biayanya produksinya karena konstruksinya yang sederhana. Meskipun memiliki kelebihan tersebut, motor 2 tak ini jarang digunakan dalam aplikasi kendaraan, terutama mobil, karena memiliki kekurangan. Nah, apa aja sih kekurangan dari mesin 2 tak itu? Nah, ini dia kekurangan mesin dari 2 tak dibandingkan mesin 4 tak. Yang pertama itu efisiensi mesin 2 tak lebih rendah dibandingkan mesin 4 tak. Nah, lanjut, mesin 2 tak ini memerlukan oli yang dicampur dengan bahan bakar atau oli samping untuk pelumas silinder mesin. Mesin 2 tak ini menghasilkan polusi udara lebih banyak atau polusi yang terjadi pembakaran oli samping dan gas dari ruang bilas yang terlolos masuk langsung ke lubang pembuangan yang tadi di prinsip kerja. Lalu pelumas mesin 2 tak tidak sebaik mesin 4 tak, mengakibatkan usia suhu cadang dalam komponen ruang bakar relatif lebih rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisya Katika Irvani dari jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, angkatan 23, dengan NPM 2314071026. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang motor bakar 4 tak diesel dengan mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Mareli Talambanua, STP MSc. Terima kasih. Nah, di sini kita bisa lihat apa sih pengertian dari mesin diesel itu. Nah, mesin diesel ini adalah motor bakar dengan proses pembakaran yang terjadi di dalam mesin itu sendiri. Dan pembakaran terjadi karena adanya udara murni yang dimampatkan atau dikompresikan dalam satu ruang bakar atau silinder, sehingga diperoleh udara bertekanan tinggi serta panas yang tinggi. Bersamaan dengan itu disemprotkan atau dikabutkan bahan bakar sehingga terjadinya pembakaran. Nah, mesin diesel ini
tidak mempunyai busi. Mesin diesel ini mempunyai injektor yang dapat menyemprotkan bahan bakar itu ke dalam ruang bakar atau silinder itu. Nah, pembakaran yang berupa ledakan ini akan menghasilkan panas atau mendadak naik dan tekanan menjadi tinggi di dalam ruang bakar ini. Nah, tekanan ini mendorong piston ke bawah yang berlanjut dengan poros engkol yang berputar. Nah, sesuai dengan gerakannya, piston ini untuk mendapatkan satu kali proses tersebut, maka mesin diesel ini dibagi menjadi dua macam, yaitu ada mesin diesel 4 tak dan ada mesin diesel 2 tak atau 4 langkah dan 2 langkah. Nah, mesin diesel 4 langkah ini adalah mesin diesel yang dimana suatu kali proses usahanya terjadi 4 langkah piston atau 2 kali putaran poros engkol. Sedangkan mesin diesel 2 langkah ini adalah mesin diesel yang dimana setiap satu kali proses usahanya terjadi 2 kali langkah piston atau 1 kali putaran poros engkol. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada prinsip kerja motor bakar diesel. Nah, pada umumnya itu sama prinsip kerja motor 4 tak dan 2 tak itu sama mesin diesel yang merubah energi kimia menjadi energi mekanis. Energi kimia ini dapat melalui proses pembakaran dari bahan bakar atau solar dan oxidizer atau udara di dalam silinder atau ruang bakar. Nah, pada mesin diesel ini terdapat ruangan yang dirancang khusus agar ruangan itu terdapat peningkatan suhu hingga mencapai titik nyala yang sanggup membakar bahan bakar. Nah, ruangan ini dimampatkan sehingga memiliki tekanan suhu yang cukup tinggi. Nah, di sini kita bisa melihat gambar yang dimana ada langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Nah, langkah hisap yang pertama itu ada langkah hisap, yaitu waktu torak atau piston bergerak dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah itu udara dihisap melalui katup hisap, dan sedangkan katup buangnya itu tertutup. Ada langkah kedua, yaitu ada langkah kompresi. Langkah kompresi itu yaitu ketika torak bergerak menuju titik mati bawah ke titik mati atas dengan memanfaatkan udara yang dihisap. Karena kedua katup hisap ini dan katup buang ini tertutup, sehingga tekanan dan suhu udara dalam silinder tersebut akan naik. Lalu yang ketiga yaitu ada langkah usaha, di mana langkah usaha ini katup hisap dan katup buang ini masih tertutup, dan partikel bahan bakar yang disemprotkan oleh pengabut atau injektor ini bercampur dengan udara yang bertekanan dan suhunya yang tinggi, sehingga terjadilah pembakaran. Nah, pada langkah ini, torak mulai bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, karena pembakaran berlangsung bertahap. Lalu yang terakhir ada langkah buang. Nah, ketika torak bergerak terus ke titik mati atas, ke titik mati bawah dengan katup hisap yang tertutup dan katup buangnya terbuka, maka gas bekas pembakaran itu terdorong keluar. Nah, dengan siklus 4 tak atau 4 langkah itu, kejadian ini terus berulang-ulang, dan tenaga yang muncul itu dimanfaatkan untuk menggerakkan mobil, motor, generator listrik, dan sebagainya.
Lanjut ke slide berikutnya, yaitu kita membahas komponen-komponen mesin diesel yang dimana kita bisa lihat pada gambar itu komponen-komponen itu memiliki fungsi yang berbeda-beda, yaitu ada kepala silinder atau cylinder head, perangkat katup, perangkat piston, dinding silinder, blok silinder, bantalan utama, poros engkol, poros hubungan, peredam getaran, dan dudukan mesin. Nah, semua itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Nah, pada kepala silinder ini yang pertama itu berfungsi untuk menutup bagian atas silinder, tempat terjadinya proses pembakaran, yang di dalamnya terdapat katup-katup untuk mengatur masuknya udara dan keluarnya gas buang. Yang kedua yaitu ada katup. Nah, katup ini berfungsi untuk mengontrol aliran udara dan bahan bakar untuk ke dalam silinder serta mengeluarkan gas buang. Lalu ada piston. Nah, piston ini berfungsi untuk bergerak naik turunnya di dalam silinder yang mengubah energi panas dari pembakaran menjadi energi mekanik. Fungsi selanjutnya yaitu ada dinding silinder. Fungsi utama dinding silinder ini adalah untuk membentuk ruang bakar atau ruang tertutup di mana proses pembakarannya bahan bakar itu terjadi. Di sini juga ada blok silinder. Nah, blok silinder ini berfungsi bagian dasar mesin yang menampung semua komponen utama, yaitu sebagai kerangka dan tempat terjadinya proses pembakaran. Lanjut ada bantalan. Nah, bantalan ini berfungsi untuk mendukung bagian-bagian bergerak sehingga bagian-bagian tersebut tetap berada pada bagian atau posisi yang diinginkan. Nah, bantalan ini untuk gerak bolak-balik gerak lurus, yang contohnya itu ada dinding silinder untuk mendukung pergerakan piston. Nah, bantalan ini juga untuk bergerak tumbukan, yang contohnya ada bushing untuk mendukung pin piston. Lanjut ada poros engkol atau crankshaft, yang fungsinya itu untuk menerima gaya inersia yang tinggi pada puncak tekanan gas di atas piston. Lalu untuk mengubah gerak bolak-balik atau translasi menjadi gerak putar atau rotasi. Nah, mesin diesel ini mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, kekurangan mesin diesel ini adalah emisi. Apa sih yang dimaksud dengan emisi itu? Emisi ini adalah gas buang yang berlebihan atau gas yang lebih tinggi. Nah, disebabkannya emisi yang berlebihan ini menjadi mencemari lingkungan. Terus ada suaranya yang berisik atau bising, yaitu cenderung lebih kasar dan bising dibandingkan dengan mesin bensin. Yang terakhir itu ada getaran. Mesin diesel ini menghasilkan getaran yang lebih terasa dibandingkan dengan mesin bensin, terutama pada putaran yang rendah. Sedangkan mesin diesel ini mempunyai kelebihan, yaitu ada efisiensi bahan bakar. Nah, mesin diesel ini umumnya lebih irit bahan bakar dibandingkan dengan mesin bensin. Hal ini disebabkan oleh rasio kompresi yang lebih tinggi dan proses pembakarannya yang lebih efisien. Lalu ada torsi yang besar. Nah, mesin diesel ini menghasilkan torsi yang sangat besar pada putaran rendah sehingga memberikan akselerasi yang baik dan kemampuan membawa beban berat dengan mudah. Lanjut yaitu yang terakhir ada usia pakainya yang panjang.
Dengan perawatan yang baik, mesin diesel ini cenderung memiliki usia pakai yang lebih panjang dibandingkan pada mesin bensin. Nah, komponen-komponen mesin diesel ini umumnya lebih kuat dan lebih tahan lama. Itu saja materi dari motor bakar 4 tak diesel. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisha Kartika Irvani dari jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem penyaluran bahan bakar bensin dan solar dengan mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Mareli Talambanua, STP, MSc. Lanjut, kita akan membahas sistem penyaluran bahan bakar. Nah, apa sih sistem penyaluran bahan bakar ini? Nah, sistem penyaluran bahan bakar ini adalah rangkaian komponen yang bekerja sama untuk menyalurkan bahan bakar dari tangki penyimpanan hingga ke ruang bakar mesin. Lalu, sistem ini sangat krusial karena memastikan pasokan bahan bakar yang tepat pada waktu yang tepat untuk menghasilkan tenaga yang optimal. Lalu, di sini ada perbedaan sistem bensin dan solar. Nah, meskipun keduanya sama-sama menyalurkan bahan bakar, namun terdapat perbedaan mendasar antara sistem penyaluran bensin dan solar. Yang pertama yaitu ada bensin. Bensin ini menggunakan sistem penggapaian dengan busi untuk membakar campuran udara dan bahan bakar. Lalu, sistem penyuntikan bahan bakar ini bisa menggunakan karburator atau mode lama dan injeksi, yaitu model modern. Lalu yang kedua itu ada solar. Solar ini menggunakan sistem kompresi untuk memanaskan udara di dalam silinder hingga mencapai titik nyala bahan bakar. Nah, bahan bakar ini disuntikan langsung ke dalam silindernya. Lanjut, di sini ada sistem bahan bakar bensin. Sistem bahan bakar bensin ini pada motor ini berfungsi untuk menyediakan dan mengatur banyak sedikitnya campuran bahan bakar secara tepat yang dibutuhkan mesin sesuai dengan kondisi dan beban mesin itu sendiri. Nah, sistem bahan bakar atau fuel system ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu umumnya komponen utama sistem bahan bakar ini terdiri dari tangki bahan bakar, fuel filter atau saringan bensin, pompa karburator, serta selang dan pipa-pipa penghubung atau fuel line. Yang pertama, kita akan membahas tentang tangki bahan bakar atau tangki bensin. Yang di sini bagian pertama dari sistem bahan bakar adalah tangki bensin atau tangki bahan bakar yang berfungsi sebagai tempat persediaan bensin, sebagai penampung bahan bakar dalam jumlah yang banyak atau jumlah yang tertentu. Nah, tangki bahan bakar ini dilengkapi dengan katup untuk menjaga volume udara di atas bensin. Di dalam tangki bahan bakar ini terdapat sekat-sekat yang berfungsi untuk menjamin agar bensin tidak terguncang pada mobil yang berjalan. Nah, guncangan mesin menyebabkan aliran dapat terganggu. Nah, tangki bahan bakar ini ditempatkan sedemikian rupa sehingga terhindar dari kemungkinan terjadinya ledakan saat terjadinya kecelakaan. Nah, tangki bahan bakar ini juga dihubungkan dengan pipa bahan bakar melalui saringan bahan bakar menuju karburator atau injektor. Tujuannya itu untuk memindahkan bahan bakar dari tangki ke karburator atau injektor yang digunakan untuk pompa. Lanjut yaitu ke saringan bahan bakar. Nah, saringan bahan bakar atau saringan bensin ini dipasang pada pompa bahan bakar dan tangki bahan bakar. Bensin ini masuk ke saringan dari tangki. Di dalam saringan bensin ini masuk ke dalam elemen saringan dari sisi luar elemen ke bagian tengah elemen. Kotoran yang terbawa bensin seperti pasir, kerikil halus menghadap
di bawah saringan. Nah, pada umumnya saringan bahan bakar ini berfungsi sebagai untuk membersihkan bahan bakar dari segala kotoran yang ada di dalam bahan bakar tersebut. Yang kedua itu untuk mengurangi bahan kadar air dari bahan bakar, terutama dari dalam motor diesel. Yang ketiga itu ada pipa bahan bakar. Nah, pada umumnya pipa bahan bakar ini berfungsi untuk mengalirkan bahan bakar dari dalam tangki bahan bakar ke dalam karburator atau injektor. Nah, pipa bahan bakar ini biasanya terbuat dari pipa baja kuningan atau selang karet. Yang keempat itu ada pompa bahan bakar. Nah, bahan bakar dari tank ini dialirkan oleh pompa bensin ke karburator. Jadi pompa bahan bakar ini berfungsi untuk memompa bahan bakar dari dalam tangki menuju ke karburator atau ke dalam injektor. Lalu pompa bahan bakar ini juga memiliki tekanan yang tertentu sesuai dengan kebutuhan mesin. Ada beberapa model tipe pompa bensin, yaitu ada jenis mekanik adalah tipe pompa yang digerakkan secara mekanis dengan nok dan biasanya pompa fluidnya. Yang kedua itu ada jenis elektrik. Adalah tipe pompa yang digerakkan secara elektrik, dapat berupa pompa fluidnya atau pompa rotari. Lanjut, yaitu yang kelima ada saringan udara. Nah, saringan udara ini termasuk ke dalam sistem pengaliran bahan bakar karena motor bensin ini maupun pada motor diesel, udara yang bersih sangat diperlukan dalam pembakaran. Khususnya pada motor bensin, bahan bakar harus dikabutkan terlebih dahulu dalam karburator sebelum masuk ke dalam silinder. Nah, saringan udara ini dipasangkan di bagian sebelum karburator dilihat dari arah aliran udaranya. Dengan demikian, udara yang masuk ke dalam karburator ini telah dibersihkan dari debu dan kotoran. Udara yang masuk ke dalam silinder ini harus diusahakan sebersih mungkin. Jadi, abu yang terbawa masuk akan dapat mengotori dinding silinder, minyak pelumas. Lalu ada karburator. Nah, karburator ini adalah perangkat mekanis yang berfungsi untuk mencampur udara dengan bahan bakar dalam mesin pembakaran internal, membentuk campuran udara-udara bakar yang mudah terbakar. Nah, campuran ini kemudian dikirim ke ruang bakar di mana pembakaran itu terjadi, yang menghasilkan tenaga untuk menggerakkan mesin. Lanjut, di sini ada prinsip karburator. Nah, karburator ini mempunyai prinsip kerja yang berdasarkan pada prinsip-prinsip atau hukum Bernoulli yang menyatakan jika suatu fluida dipercepat, maka tekanan fluida tersebut akan turun. Untuk mempercepat aliran fluida tersebut, maka di dalam karburator dibuat venturi, yaitu bagian yang menyampit atau kevakuman. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu adapun cara kerja dari karburator. Yang pertama itu ada udara masuk. Nah, udara masuk ini masuk ke dalam karburator melalui lubang udara. Yang kedua itu ada venturi. Udara ini melewati bagian yang menyampit atau venturi ini di dalam karburator. Nah, penurunan luas penampang ini menyebabkan kecepatan udara meningkatkan dan tekanan udara penurun. Yang ketiga ini ada bahan bakar. Penurunan tekanan udara ini menyebabkan bahan bakar di dalam ruang pelampung itu terhisap melalui jet dan bercampur dengan udara. Yang keempat itu ada campuran udara bahan bakar. Nah, campuran udara bahan bakar ini kemudian mengalir ke manifold, intake, dan akhirnya ke ruang bakar. Yang kelima ini ada pengaturan campuran. Nah, jumlah bahan bakar yang terhisap itu diatur oleh jet. Ukuran jet ini menentukan jumlah bahan bakar yang terhisap. Lanjut ke slide yang terakhir, yaitu ada kelebihan karburator dan kekurangan karburator.
Yang pertama yang kita bahas itu ada kelebihan karburator. Kelebihan karburator itu ada sederhana. Yang sederhana itu adalah relatif mudah untuk dirawat dan diperbaiki. Yang kedua itu ada efisien. Efisien itu dapat menghasilkan efisiensi bahan bakar yang baik, terutama pada mesin dengan tenaga yang rendah. Yang ketiga itu mempunyai biaya yang rendah. Umumnya lebih murah dibandingkan dengan sistem injeksi bahan bakar. Ada kekurangan dari karburator, yaitu emisinya. Emisi karburator ini menghasilkan emisi gas buang yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem injeksi bahan bakar. Yang kedua itu ada pengaturan. Nah, pengaturan ini membutuhkan pengaturan yang cermat untuk memastikan campuran bahan bakar yang lebih optimal. Yang ketiga, yang terakhir itu ada injeksi. Nah, kinerja mesin ini dengan karburator bisa kurang baik dibandingkan dengan mesin sistem injeksi bahan bakar, terutama pada putaran yang tinggi. Segitu saja pemaparan materi sistem penyaluran bahan bakar dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maisha Kartika Irvani dari jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, dengan NPM 2314071026, angkatan 2023. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem kelistrikan dan sistem pendinginan dengan mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian yang diampu oleh Bapak Dr. Mareli Talambanua, STP, MSc. Nah, yang pertama itu kita akan membahas sistem kelistrikan. Nah, sistem kelistrikan ini merupakan sebuah rangkaian untuk melaksanakan sebuah fungsi yang membutuhkan aliran listrik. Nah, tidak hanya mobil, ternyata sepeda motor juga memiliki sistem kelistrikan yang tak kalah kompleksnya. Nah, sistem kelistrikan ini mempunyai beberapa macam, yaitu antara lainnya itu ada sistem kelistrikan bodi, ada sistem penggapaian CDI, ada sistem pengisian, dan ada sistem starter dan indikator. Nah, yang pertama kita akan membahas sistem kelistrikan bodi, yang dimana sistem kelistrikan bodi motor ini adalah segala fitur yang terdapat pada bodi motor yang memerlukan lampu. Dan ketika lampu ini menjadi salah satu sistem kelistrikan pada bodi motor. Yang termasuk dalam sistem kelistrikan bodi sepeda motor ini yaitu ada lampu kepala, yaitu lampu dekat atau lampu jauh. Yang kedua ada lampu sen, ada lampu stop, ada klakson, dan lampu variasi. Lanjut yang kedua yaitu ada sistem kelistrikan CDI. Nah, sepeda motor ini rata-rata menggunakan sistem penggapaian tipe CDI atau capacitor discharge ignition. Arus discharge dari kapasitor ini akan diarahkan menuju kumparan primer, sehingga pada kumparan sekunder soil terjadi peningkatan tegangan mencapai 20 kF, bahkan lebih. Tegangan ini selanjutnya dikirim ke busi untuk dipercikan. Yang ketiga itu ada sistem pengisian, di mana sistem pengisian pada motor ini merupakan komponen vital yang bertanggung jawab untuk menyalakan campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar, sehingga menghasilkan tenaga yang menggerakkan mesin. Sistem ini bekerja dengan menghasilkan loncatan bunga api dan busi yang memicu bahan bakar dan menghasilkan tenaga dorong. Nah, ini komponen-komponen yang ada di sistem pengisian, yaitu ada baterai. Baterai ini menyediakan arus listrik untuk sistem penggapaian.
Sedangkan kunci kontak itu berfungsi sebagai mengatur aliran arus listrik ke sistem penggapaian. Koil penggapaian ini berfungsi mengubah arus listrik tegangan yang rendah menjadi tegangan yang tinggi. Ada distributor yang berfungsi untuk timing, menggapai dan menyalurkan arus listrik arus tegangan yang tinggi ke busi. Lalu ada busi. Nah, busi ini berfungsi menghasilkan loncatan bunga api yang memicu pembakaran. Selanjutnya ada kondensator yang berfungsi meredam arus listrik saat kontak putus sehingga memecahkan percikan api yang berlebihan. Yang terakhir yaitu ada platina, yaitu berfungsi sebagai saklar yang mengatur timing penggapaian. Yang keempat ada sistem starter. Nah, sistem starter ini pada motor secara umum sama seperti sistem starter mobil, yang dimana tugas utama sistem ini diemban oleh sebuah motor listrik yang berada di dekat roda gigi atau poros engkol. Ketika kita tekan tombol starter, maka akan ada aliran listrik menuju motor starter ini yang membuat poros engkol mesin berputar. Nah, ada pun cara kerja dari sistem starter ini, yaitu ketika kita tekan tombol starter, maka relay starter atau yang dikenal dengan banding starter ini akan berhubung akibat arus listrik dari baterai langsung mengalir ke motor starter. Nah, di sini solenoid di dalam starter ini bertugas dalam pengaitan roda gigi atau pinion sebelum motor starter ini berputar. Nah, yang terakhir ada sistem indikator dashboard. Nah, sistem indikator dashboard ini merupakan komponen penting dalam kendaraan yang berfungsi untuk memberikan informasi penting kepada pengemudi. Memahami sistem indikator dashboard ini sangat penting bagi pengemudi untuk meningkatkan keselamatan berkendara, mempermudah perawatan kendaraan, dan meningkatkan efisiensi pengguna kendaraan. Kalau kita lihat pada dashboard ini, akan terlihat beberapa indikator seperti speedometer, indikator lampu sein, indikator lampu jauh, indikator check engine, dan jarak tempuh kendaraan. Di mana indikator-indikator ini saling berkaitan dengan kelistrikan dan mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Lanjut, kita akan membahas sistem pendinginan, yaitu sistem pendinginan ini adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menjaga mesin supaya temperatur mesin ini dalam kondisi yang ideal. Mesin pembakaran dalam ini maupun luar melakukan proses pembakaran untuk menghasilkan energi dan dengan mekanisme mesin diubah menjadi tenaga gerak. Mesin bukan instrumen dengan efisiensi sempurna. Panas hasil pembakaran tidak semuanya terkonversi menjadi energi. Sebagian terbuang melalui saluran pembuangan dan sebagian terserap oleh material di sekitar ruang bakar. Ada sistem pendingin ini mempunyai jenis sistem pendingin, yaitu ada dua jenis sistem pendingin, yaitu ada sistem pendinginan udara air atau air cooled. Nah, sistem ini menggunakan udara yang dimana sebagian media pendingin. Nah, panas dari mesin ini diserap oleh sirip-sirip yang terdapat pada silinder dan kepala silinder. Kemudian dilepaskan ke udara sekitar melalui aliran udara yang diinduksi kipas. Nah, sistem ini lebih sederhana dan mudah tetapi kurang efektif dalam menyerap panas dibandingkan dengan sistem pendingin air. Yang kedua itu ada sistem pendinginan cair atau water cool, yang dimana sistem ini menggunakan cairan pendingin
biasanya air atau campuran air dan anti beku. Nah, untuk menyerap panas dari mesin ini, cairan ini dialirkan melalui saluran-saluran di sekitar mesin penyerap panas dan kemudian dialirkan ke radiator. Di radiator, panas dari cairan pendingin dilepaskan ke udara melalui aliran udara yang diinduksi kipas. Nah, sistem ini lebih efektif dalam menyerap panas dan menjaga suhu mesin untuk tetap stabil, tetapi lebih kompleks dan lebih mahal. Nah, sistem pendingin ini mempunyai komponen utama, yaitu ada silinder dan kepala silinder, yang dimana berfungsi untuk bagian mesin yang menghasilkan panas dan merupakan sumber panas utama. Yang kedua ada sirip pendingin, berfungsi untuk memperluas permukaan kontak dan udara atau cairan pendingin sehingga meningkatkan efisiensi perpindahan. Yang ketiga itu ada kipas pendingin, di mana berfungsi untuk menggerakkan aliran udara yang membantu menyerap panas dari sirip pendingin. Yang keempat itu ada radiator yang berfungsi sebagai penukar panas, menyerap panas dari cairan pendingin dan melepaskan ke udara. Lanjut, ada pompa air. Nah, pompa air ini berfungsi untuk memompa cairan pendingin melalui saluran-saluran di sekitar mesin dan radiator. Yang keenam itu ada termostat, yang dimana berfungsi untuk mengatur aliran agar hanya mengalir ketika suhu mesin itu mencapai suhu tertentu. Yang ketujuh ada reservoir, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cair pendingin dan sebagai tempat untuk menampung cairan yang meluap. Yang terakhir yaitu yang ke-8, ada selang pendingin, yang berfungsi untuk mengalirkan cairan pendingin dari satu komponen ke komponen lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maisha Kartika Irvani dari jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, dengan NPM 2314071026. Di sini saya akan memaparkan materi yang ke-6, yaitu tentang sistem transmisi dan sistem pelumasan, dengan mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Mareli Talambanua, STP MSc. Terima kasih. Yang pertama itu ada pengertian sistem transmisi, di mana sistem transmisi ini adalah sistem yang menjadi penghantar energi dari mesin ke diferensial dan as. Dengan memutar as, roda dapat diputar dan menggerakkan mobil. Nah, transmisi ini diperlukan karena mesin pembakaran yang umumnya digunakan dalam mobil dan merupakan mesin pembakaran internalnya yang menghasilkan putaran atau rotasi antara 600 sampai 6000 rpm. Nah, sedangkan roda diputar antara 0 sampai 2500 rpm. Sekarang ini terdapat dua sistem yang umum, yaitu transmisi manual dan transmisi otomatis. Nah, terdapat juga sistem-sistem transmisi yang merupakan gabungan antara kedua sistem tersebut. Namun, ini merupakan perkembangan terakhir yang baru dan dapat ditemukan pada mobil-mobil berteknologi tinggi. Nah, pengertian dari
transmisi manual ini adalah salah satu jenis transmisi yang banyak dipergunakan dengan alasan perawatan yang lebih murah atau lebih mudah. Nah, biasanya pada transmisi manual ini terdiri dari 3 sampai dengan 7 speed. Lanjut ke transmisi otomatis, yang dimana transmisi otomatis ini adalah transmisi yang perpindahan giginya berlangsung secara otomatis atau pindah dengan sendirinya. Nah, berdasarkan besaran beban mesin, penekanan pedal gas, dan kecepatan kendaraan. Transmisi otomatis ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada torque converter yang berfungsi sebagai kopling otomatis dan dapat memperbesar momen mesin. Yang kedua itu ada planetary gear unit yang berfungsi sebagai mekanisme perubahan perbandingan gigi. Yang ketiga itu ada hydraulic control unit yang berfungsi untuk mengatur saat perpindahan gigi. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada prinsip kerja transmisi, yang dimana transmisi manual dan komponennya merupakan bagian dari sistem perpindahan tenaga dari sebuah kendaraan yang berfungsi sebagai berikut. Yang pertama itu untuk mengatur tingkat kecepatan dalam proses perpindahan tenaga dari sumber tenaga mesin ke roda kendaraan atau pemakaian penggunaan tenaga. Yang kedua itu ada mengatur perbedaan putaran, yang mengatur perubahan putaran antara putaran mesin atau melalui unit kopling dengan putaran poros yang keluar dari transmisi. Pengaturan putaran ini dengan maksud kendaraan mampu untuk bergerak sesuai dengan beban dan kecepatan kendaraan. Nah, di sini ada macam-macam roda gigi. Nah, roda gigi atau gears ini adalah roda yang terbuat dari besi yang mempunyai gerigi pada permukaannya. Bentuk gigi dibuat sedemikian rupa hingga dapat bekerja secara berpasangan, dan setiap pasangan ini terdapat sebuah roda gigi yang menggerakkan driving gear dan sebuah roda gigi yang digerakkan atau driven gear. Bisa dilihat ini ada gambarnya. Nah, yang gambar pertama itu ada namanya roda gigi jenis spur yang berbentuk giginya lurus sejajar dan poros yang digunakan untuk roda gigi geser atau yang bisa digeser atau sliding mesh. Nah, gambar yang kedua itu ada roda gigi jenis helical yang bentuk giginya itu miring terhadap poros. Dipergunakan untuk roda gigi tetap atau yang tidak bisa digeser, atau constant mesh dan synchro mesh. Gambar yang ketiga yaitu ada roda gigi jenis double helical. Bentuk giginya ini double miring terhadap poros yang dipergunakan untuk roda gigi tetap atau yang tidak bisa digeser. Yang keempat itu ada roda gigi epicelic yang berbentuk giginya itu lurus atau miring terhadap poros, yang dipergunakan juga untuk roda gigi yang tidak tetap kedudukannya atau titik porosnya. Sekarang kita ke sistem pelumasan. Sistem pelumasan ini merupakan cairan yang diberikan antara dua benda bergerak yang berfungsi untuk mengurangi gaya gesek. Pelumasan ini memiliki suatu peran yang penting pada suatu mesin dan peralatan yang di dalamnya terdapat komponen-komponen yang saling bergesekan. Sebagai pengaman agar tidak terjadi kerusakan yang fatal, maka kualitas sistem pelumasan yang baik dapat
membuat mesin menjadi lebih awet dan kinerja mesin juga lebih baik. Nah, sebaliknya apabila kualitas sistem pelumasan tidak baik, maka dapat menjadikan mesin menjadi lebih cepat mengalami kerusakan dan kinerja mesin tidak optimal. Pelumasan dapat diartikan juga sebagai pemberi bahan pelumas pada suatu mesin yang bertujuan untuk mencegah kontak langsung antara permukaan yang bergerak. Sistem pelumasan pada mobil atau motor ini bekerja dengan cara yang pertama menyimpan oli. Nah, menyimpan oli ini disimpan di bak oli yang berada di bagian bawah mesin. Yang kedua ada pompa oli. Nah, ketika mesin dihidupkan, pompa oli ini akan memompa oli dari bak oli ke dalam sistem pelumasan. Yang ketiga ada penyaringan oli. Oli akan melewati filter oli untuk menyaring kotoran dan kontaminan. Yang keempat ada pengaliran oli. Pengaliran oli ini yang sudah bersih akan dialirkan ke berbagai bagian mesin yang membutuhkan pelumasan, seperti poros engkol, piston, camshaft, dan bearing. Yang terakhir ada kembali ke bak oli. Bak oli ini yang sudah melumasi ke seluruh dan mendinginkan mesin akan mengalir kembali ke bak oli. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem pelumasan. Yang pertama ini kelebihan dulu. Yang pertama ada mencegah keausan dan gesekan. Nah, pelumasan ini berfungsi sebagai perantara antara permukaan yang bergerak dan untuk mengurangi gesekan dan keausan akibat kontak langsung antara komponen-komponen mesin. Hal ini meningkatkan efisien mesin dan mengurangi panas yang dihasilkan. Yang kedua ini mendinginkan komponen. Nah, pelumas membantu menyerap panas yang dihasilkan oleh gesekan dan memindahkannya ke bagian lain mesin atau ke lingkungan luar. Hal ini untuk menjaga suhu komponen mesin agar tetap dalam rentang yang aman. Yang ketiga yaitu untuk melindungi dari korosi, di mana pelumas ini membentuk lapisan pelindung pada permukaan logam untuk mencegah korosi akibat paparan air, oksigen, dan zat kimia lainnya. Lanjut ada untuk menghilangkan kotoran dan partikel pelumasan. Nah, pelumas ini untuk membantu membersihkan kotoran dan partikel kecil yang dapat menyebabkan keausan dan kerusakan pada komponen mesin. Yang terakhir ini meningkatkan efisiensi mesin. Dengan menguranginya gesekan, sistem pelumasan ini meningkatkan efisiensi mesin dengan mengurangi energi yang terbuang akibat karena gerakan. Lanjut ke kekurangan dari sistem pelumasan, yaitu ada biaya. Sistem pelumasan ini membutuhkan biaya tambahan untuk membeli pelumas, perawatan, dan penggantian secara berkala. Yang kedua ada kerusakan sistem, di mana kerusakan pada sistem pelumasan ini contohnya itu seperti kebocoran atau penyumbatan dapat menyebabkan kerusakan serius pada mesin. Yang ketiga ada polusi. Beberapa jenis pelumas dapat mencemari lingkungan jika tidak dibuang dengan benar. Yang keempat ada perubahan viskositas, di mana viskositas pelumas ini dapat berubah seiring waktu dan suhu yang dapat mempengaruhi kinerja sistem pelumasan. Yang kelima ada bahan bakaran, di mana beberapa jenis pelumasan ini mudah terbakar dan dapat menyebabkan kebakaran yang tidak ditangani dengan benar. Cukup pemaparan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.